Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Faradina. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi bisnis. Bentuk dasar komunikasi bisnisnya ada dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan teknik yang digunakan untuk mendiskusikan sebuah ide atau gagasan, mengekspresikan opini, menjawab pesan, dan menjadi pendengar yang baik. Berikut ini beberapa kegiatan yang membutuhkan komunikasi verbal. Yang pertama, tertulis, seperti memo, proposal, aneka surat bisnis, dan laporan bisnis. Yang kedua, lisan, seperti briefing, negosiasi, wawancara kerja, dan presentasi bisnis. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Menurut data psikologi, bahwa 90% orang menggunakan komunikasi nonverbal yang didominasi oleh bahasa tubuh. Hal yang penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis yang nonverbal seperti ekspresi wajah, body language, suara, warna, dan jarak saat bicara. Selanjutnya, tujuan komunikasi nonverbal ada 6. Yang pertama, memberi informasi. Yang kedua, mengatur alur percakapan. Yang ketiga, ekspresi emosi. Yang keempat, memberi sifat melengkapi pesan-pesan verbal. Yang kelima, mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, mempermudah tugas-tugas khusus. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi ada 6, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Maksudnya, sebuah proses penyampaian dapat dilakukan, maka pengirim pesan harus menyampaikan ide atau gagasan apa yang dia ingin sampaikan kepada pihak lain. Yang kedua, pengirim mengubah ide atau gagasan menjadi suatu pesan. Dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau dimengerti dengan sempurna. Maka dari itu, proses komunikasi dimulai dengan adanya ide dalam pikiran, yang lalu diubah menjadi bentuk pesan seperti kata-kata, ekspresi wajah, dan sejenisnya. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Maksudnya, memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima. Yang keempat, penerima menerima pesan. Komunikasi antar seorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim mengirimkan suatu pesan dan penerima menerima pesan tersebut. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Setelah menerima pesan, selanjutnya adalah bagaimana ia dapat menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti supaya penerima mudah untuk menafsirkan pesan tersebut. Dan yang terakhir, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Selanjutnya, kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Dan keempat, masalah dalam menafsirkan pesan. Selanjutnya, cara untuk memperbaiki komunikasi. Yang pertama, persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Yang kedua, ketepatan. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, maka seorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam kerangka pikir mereka. Yang ketiga, kredibilitas. Maksudnya, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa para audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dan begitu sebaliknya. Yang keempat, pengendalian. Audiens akan memberi suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lemah lembut. Dan yang terakhir, keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.